إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله والشكر لله على نعمته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bab yang ke-12 ada menerangkan tentang sifat surga dan penduduk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana kemarin diceritakan bahwasanya segala penduduk surga itu dijamu Allah pada tempat yang mana tempatnya tadi dikenalnya dengan sehingga dengan arahnya Allah menjamu para penduduk surga. Arahnya dengan lagi ngarannya adalah Hadaratul Kursi, kantornya bahasa kita. Jadi penduduk surga dikumpulkan Allah pada singgasana Allah yang bernama Hadaratul Kursi. Semua dipanggil kalangan nabi-nabi, para sahabat dan para penduduk surga lainnya, semua dijamu, dihidang Allah, disambut Allah pada tempat yang bernama Hadaratul Kursi. Yang mana kemarin sudah diceritakan berapa ribu tahun perjalanannya? Ada ingat dulu kan? Jauh perjalanannya 10.000 tahun. Ada ingat lagi? Saya kira kita mau berkesan. Perjalanan 10.000 tahun. Jauh perjalanannya, jauh. Cuma tidak terlintas di pikiran kita, walaupun perjalanannya 10.000 tahun, ada terlintas ada terlintas alamnya. Karena kalau ada rasa keluh kesah lain surga. Manakala sampai penduduk surga di hidangan Allah Ta'ala, maka masing-masing mereka mendapatkan singgasana, mendapatkan kedudukan masing-masing. Datang disambut Allah, lalu masing-masing penduduk surga setiap satu orang satu singgasana. Artinya ada wadah duduknya sudah disediakan. Ini hadir si Fatimah, ini hadir Halimah, ini hadir dia, ini keluarga. Dan ada orangnya. Dan ada disediakan singgasana tersebut, singgasana yang mewah, singgasana yang indah, sehingga masing-masing mereka kadang lagi rebut-rebutan. Sudah milih ngarannya ada di sana, maka masing-masing tinggal menduduknya lagi sampai situ. Indah-indah dan duduk di atas kursi. Sampai situ lagi. Kemudian maka berkata Allah Ta'ala, hai Jibril, bawalah olehmu hantaran itu ke hadapan hambaku. Maka dibawa
dibawa oleh Jibril hamparan kehidupan khalaik ke hadapan khalaik yang banyak daripada makhluk, dan panjang hamparan itu 10.000 tahun perjalanan. Kemudian maka dibawa Jibril ke atas hamparan akan makanan yang tiada masuk, yang tiada dimasak dengan api. Maka makanlah mereka terlalu nikmat makanan. Manakala sudah duduk di tempat masing-masing, Allah perintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, bawa hamparan. Kalau kita hamparannya ada hamparan apa? Lalu hamparannya lapik, lapik makanan ada di hamparan itu. Jadi malaikat Jibril diperintahkan Allah, wahai Jibril, bawakan hamparan yang tercipta dari lu'lu'. Lu'lu' adalah barang yang mewah di dalam surga, yang tercipta daripada lu'lu'. Yang mana hamparan ini panjangnya sama lawan perjalanan tadi 10.000 tahun panjangnya. Manakala itu dihamparkan di hadapan para penduduk surga, lalu Allah perintahkan pula kepada Jibril untuk menyediakan hidangan makanan, yang mana makanan itu bukan dimasak daripada api. Lama kemasak nanti bisa kebakaran surga. Ada mungkin pulang di surga memasak, atau mungkin pulang di ini ada yang lapar sampai memasak. Tidak ada lagi kita memasak. Segala apa yang dihidangkan itu sudah masak tanpa dimasak lawan api lagi. Lawan ibarat daging, Pak, ada di sana daging lampu bisa jadi ada. Dimasak lagi, ada lagi dimasak. Makan mentah nih sama nyambat makan apa? Jadi juga makan mentah. Ada ceritakan di sini segala yang dihidangkan itu tanpa dimasak dengan api. Wallahu a'lam. Itulah Allah kuasa. Allah kuasa dengan memasakkan buah yang matang, mengadakan yang kada-ada dan tidak ada bisa. Apalagi sekedar masak di matang yang kada-ada jadi ada, Allah kuasa. Lalu manakala dihidangkan makanan-makanan surga tersebut, yang mana para penduduk surga tadi makannya bukan dengan karena lapar. Makannya itu semata-mata nikmat makanan tersebut. Jadi hendak makan tadi bukan lapar. Ini nikmat. Ini nikmat makan berat. Bukan karena lapar tapi karena nikmat. Maka dibawa pula oleh malaikat ke hadapan mereka 70 warna daripada makanan. 70 warna makanan. Lawan kita tahu warna berapa macam? Hijau, kuning, merah, putih, ada lagi warna apa? Ada sawat 70 warna. Maka hidangan yang disediakan 70 warna, beda-beda warna. Tiada menyerupai setengah daripada setengahnya. Artinya kan sama, lain-lain semua. Maka makanlah sekalian, dan adalah makanan itu sekali makan bertambah lezatnya, sekali lagi dimakan lebih pula lezatnya daripada dahulunya. Surga kalau kita makan apel sekali, makan 2 kali, makan 3 kali, 4 kali, 10 kali makan. Ada nyaman lagi. Tapi surga beda. Surga itu tidak ada cerita ada nyaman. Makan sedikit habis nyaman. Jangankan sawat sedikit, 1 kali bukaan, sekali gigitan, dengan gigitan yang kedua kali itu beda rasanya. Kayak suah. Suah ada cerita suah tak merasakan. Kada percaya ada.
dengan makan surga makanan yang dihantarkan sekali ukam, sekali gigit lezat, ukam yang kedua kali lebih lezat lagi, dan seterusnya. Ukam yang ketiga lebih nyaman, ukam keempat lebih nyaman, ukam kelas ke-100 lebih nyaman daripada yang sebelum-sebelumnya. Bisa diingat tentang makan. Pikiran kita begini gitu. Kita ada pikiran tentang makan. Rasanya ini nyaman, ini nyaman, ini nyaman. Lalu di dunia kan pikiran sakit, parut bumbu, parut. Tapi akhirat tidak ada lagi cerita sakit. Karena makannya di dunia dengan akhirat beda. Makan di dunia salah satu sebabnya karena lapar. Tidak lapar, gugus dari bawah tertutup. Ini lapar. Kalau di akhirat bukan karena lapar, bukan karena dahaga, tapi karena nikmat alasannya. Oh hendak merasakan lebih nikmat lagi makan. Oh hendak lebih nikmat lagi makan lagi. Hendak lebih nikmat lagi makan lagi. Artinya setiap yang dilakukannya di dalam surga, tiap waktu akan menambah kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan diikat itu. Ini orang banyak tertipu dengan dunia itu. Dunia ini menipu. Boleh kita pikir-pikir dunia ini apa yang tertipu? Entah itu makanan, entah pakaian, entah waktu santai, semua itu akan menipu dunia ini. Nah, maka itu diperingatkan jangan lalai. Tegas sudah di dalam Al-Quran memberi peringatan kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia melainkan adalah untuk ibadah. Cuma banyak ini orang kadang sadar hidupnya itu bukan untuk ibadah lagi, bukan hendak jadi hamba Allah lagi. Hidupnya itu bukan mikir ibadah. Seharusnya kalau hidup itu diciptakan Allah untuk ibadah, ibadah yang dipikirkan. Waktu ke waktu sudah yang dipikirkannya ibadah. Ini ibadah asal, ini ibadah asal. Menjelang waktu sampai yang dipikirnya ibadah juga. Apa? Misalnya berhadir orang-orang misalnya yang melakukan menyambung tali silaturahim, datang ke rumah kawan menyambung tali silaturahim. Ibadah juga semua. Jadi ibadah, duduk menghadapnya waktu ibadah juga itu lawan zikir. Artinya dalam kehidupan itu ditujukan untuk ibadah, tidak ada yang lain. Cuma banyak begini orang tertipu dengan dunia, yang artinya hidupnya bukan untuk ibadah tapi untuk dunia. Sudah tahu jadwal sudah duit itu pikirannya aja. Bahkan misalnya gaji mingguan tiap minggu dihadapi. Bila hari Minggu harus jadi hari ibadah adalah kita tidak. Nah, jadi ujung-ujungnya khawatir kesadaran kita hilang. Yang tadinya diciptakan untuk ibadah, tapi menjadi hamba yang hamba dunia. Khawatirnya. Nah, jadi sekedarnya dunia jadikan ladang ibadah, gawian ladang ibadah, duit untuk ibadah juga, harta yang didapat ibadah, kita mengumpulkan duit hadap ibadah juga, karena tujuan kepada ibadah. Bila ada ingat lawan ibadahnya untuk menghambakan diri kepada Allah, maka segala perbuatannya tadi keliru, artinya salah. Nah, apa salah? Berarti dia orang yang tidak sadar bahwasanya Allah ciptakan hadap ibadah. Kesadaran seorang itu, sadar seorang kita ini Allah ciptakan hadap apa? Atau hanya sekedar berpoya-poya, atau hanya sekedar untuk menumpuk kesenangan harta, atau hanya sekedar melampiaskan keinginan semata. Kita seorang yang berpikir. Kalau kita sudah terpikir, tafakkur di sana, insya Allah kita bagaimana merubah prinsip hidup. Andai pun kita bagawi, maka bagawi hasilnya pada lain
buah keringatnya menjadi ibadah. Nah, inilah yang dimaksud bahwasanya kehidupan kita tadi itu diciptakan untuk ibadah. Nah, ibadah itu ialah mengabdikan diri kita. Setiap kelakuan dan gawian kita itu adalah untuk Allah, menjalankan perintah dan menjauhi kesadaran ini. Kembali cerita ke dalam surga. Kadang kita ini sudah cerita surganya lalai, hendak dapat surga itu dulu dipikirkan. Ada tiba-tiba cangkol surga, ada jalannya dulu, gawiannya dulu, ujiannya dulu. Terlalu lezatnya daripada dahulunya, demikian selama-lamanya. Jadi makanan tadi tidak ada berkurang lezatnya, semakin bertambah dimakan maka semakin bertambah pula lezatnya. Maka apabila sudah ia makan, maka berkata Allah Ta'ala, beri olehmu penyalam yang berisi laban dan asam dan khamar dan zanjabil dan jabal. Tibalah makanan, maka diperintahkan lagi kepada malaikat untuk menyediakan penyala. Penyala itu wadah minum, yang mana wadah minum tadi diisi laban, asam, khamar, zanjabil. Ini garang-garang minuman yang ada di surga. Mungkin ada yang tahu sebagian laban, yang tahu minuman laban, asam, khamar. Khamarnya mungkin tahu. Dalam di dunia khamar itu sesuatu yang memabukkan. Berarti di surga ada yang ada di surga. Nyaman. Kalau ada nyaman lain di surga. Artinya kenikmatan lainnya dari minuman itu sebagian daripada yang diceritakan. Maka minumlah mereka dengan bersuka-sukaan, kemudian maka diberi air semata-mata. Nah, artinya manakala minum tadi bujur-bujur menikmati saja lagi. Lama ibarat kita tuh biasanya lama orang kantoran sudah dapat gajian, makanya kemarin itu jalan healing, kan setibanya tinggal menikmati jalan, hilang plong, ada pikiran beban tuh ada lagi yang merasa pokoknya yang harus kita menikmati aja. Nah ini dua betul-betul ada lagi merasa beban itu ada lagi. Goyang-goyang hukum di sana ada lagi. Oh artinya yang kelebihan ada lagi cerita kelebihan. Ini kan dapat lewat ada lagi cerita lewat. Karena yang ada aturan itu di dunia. Di sana ada lagi. Hendak sepuasnya minum yang sembahyang ada cerita sembahyang lagi. Ada lagi. Nah, maka bersukarialah mereka menikmati yang dihidangkan Allah Ta'ala, suka-sukaannya. Bermula tiada ada makanan, segala isi surga itu karena laparnya, dan tiada minum karena dahaga. Adalah makan mereka karena lezat semata-mata nikmat. Itu sudah kita sampaikan. Orang penduduk surga itu bukan makan karena lapar, bukan minum karena dahaga atau haus, tapi melainkan semata-mata karena nikmat Allah. Maka apabila selesai daripada makan dan minum, maka berkata Allah Ta'ala kepada malaikat, ya malaikatku, perpakaikan olehmu sekalian mereka. Maka diperpakaikan oleh malaikat baju yang bersalah-salahan warnanya. Maka tiadalah seorang daripada mereka itu dipakaikan memakai tiap-tiap sesuatu
70 lapis baju. Jadi tadi makanan ada baju, ya itu baju itu. Artinya ditambah lagi kenikmatan lain manakala disinggah Allah. Allah dan makanan mungkin bahasa kita di dunianya lah kurang lebih biar mudah memaham, dibagi baju masing-masing. Yang mana tiap-tiap orang itu dipakaikan pakaiannya, bajunya 70 lapis. Bayang kita tuh baju 7 lapis. Harinya ada orang pakai baju 5 lapis, jadi yang beda. Di pasar 5 lapis satu gila. Coba kan ada gila. Baru-baru bayar. Jangankan ada 70 lapis ya. Nah timbul pula pikiran kita nih lucu sekarang 70 lapis. Dia ada lagi lucu, hilangkan kata-kata lucu, norak itu tidak ada lagi. Lamun surga ada lucu lain surga. Lamun di surga itu norak lain surga. Surga itu tempat keindahan, kenikmatan. Bagaimana cara ayat Allah menghias? Ada indahannya tadi. 70 lapis pakaiannya. Warnanya beda-beda. Dan yang itu terlebih ringan daripada memakai selapis di dalam dunia ini. Cuma gara-gara ringannya baju yang dipakai itu tidak lebih berat daripada selapis yang kita pakai. Ringan mana? Bajunya itu ringan banget, 70 lapis yang dipakai tetapi tidak memberati. Beratnya tidak seberat daripada 1 lapis pakaian di dunia. Pakaian di dunia selapis itu beratnya. Jadi 7 lapis di akhirat di surga itu lebih ringan lebih daripada itu. Artinya kadang menjadi beban. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian maka dipakaikan dalam daripada yang terbuat daripada yang diperbuat oleh laki-laki pada perempuan, artinya galam pun diberi hiasan. Demikian juga karena ia duduk bersama dengan Siti Fatimah Az-Zahra yang dibinian dengan pakaian gelam, artinya hiasan lain sebagainya beserta para pemimpin wanita. Salah satunya adalah Fatimah Az-Zahra. Kemudian maka dipakaikan keroncongan daripada lu'lu' dan marjan. Keroncongan tarot lamaran. Keroncongannya langsung gelap begitu kan. Mainannya ada ya? Mainan gelap. Nah, jadi ada gelap, ada keroncongannya. Ada mainannya. Nah, main kayak kalong biasanya ada mainannya. Gelap ya biasanya kita itu yang banyak mainan itu. Nah, jadi disampaikan di sini adalah keroncongannya. Nah, maksudnya ada kelincingannya. Yang mana itu terbuat daripada lu'lu' dan marjan. Ini barang mewah dari dunia ini. Hingga sampai pergelangannya luas juga. Dari pergelangan tangan, di pergelangan tangannya dan kakinya, bukan hanya sekedar tangan, pergelangan betisnya bergelang juga. Kemudian akan dipakaikan mahkota daripada biduri dan yakut, dan tiap-tiap satu pakaian jikalau dibawakan di dalam dia dalam dunia ini niscaya terang olehnya lebih daripada cahaya matahari. Baju dipakaikan, galam dipakaikan lagi mahkota, maka diperumpamakan kalau hiasan-hiasan surga ini dibawa ke dunia, salah satunya aja surga. Jadi yang dari hiasan dunia itu, dari hiasan surga itu dibawa ke dunia, maka mengalami
Suntik hiasan di surga bawa ke dunia maka mengalahkan sinar matahari. Indah sinar matahari, indah sinar bulan, ada seindah perhiasan di dalam surga. Suntiknya perumpamaannya. Dan bulan maka dipakaikan cincin dan tiap-tiap seseorang daripada mereka 10 cincin. Makanya cincinnya. Setiap orang penduduk surga itu 10 cincinnya. Tadi katakan ibu tangan, tunjuk, lingking sampai 10 tangan. Oke, kalau saya latihan aja deh, bentuknya begitu anak. Bentuk pulang timbulnya. Tingkat pengetahuan ini bagaimana kita surga itu. Jadi 10 cincinnya. Jadi bercincin. Salah satu ciri khas orang ahli surga itu bercincin. Orang neraka mah bercincin wallahu a'lam bishawab. Lawan bercincin pun bisa-bisa dari wasiat panas. Tidak cincinnya. Dan adalah tiap-tiap satu cincin itu tersurat di dalamnya suatu ayat daripada kitab Allah menunjukkan kemuliaan di dalam surga. Jadi masing-masing cincin ada tulisannya. Maka cincin yang pertama tersurat atasnya salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ada tulisannya. Jadi masing-masing cincin ada tulisannya. Cincin yang kedua udkhuluha bisalamin amin. Itu tulisannya biar tahu. Yang ketiga tersurat wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ini tentang pujian bagi penduduk surga. Kenikmatan tentang agar orang-orang penduduk surga. Pada cincin yang keempat tersurat atasnya lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Yang keempat ini menceritakan tentang penduduk surga yang dipersilakan menikmati segala berbagai macam buah-buahan yang ada di dalam surga. Ta'kulun dipersilakan memakan. Padahal tidak ada larangan. Dan pada cincin yang kelima tertulis atasnya innal muttaqina fi dhilalin wa uyunin. Dan pada cincin yang keenam tersurat atasnya innal muttaqina fi jannatin wa nahrin wa naharin fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadirin. Dan pada cincin yang ketujuh tersurat atasnya alhamdulillahillazi sadaqana wa'dah. Dan pada cincin yang kedelapan tersurat atasnya inna ashabal jannatil yawma fi suburin farihun. Dan pada cincin yang kesembilan tersurat atasnya muttaqiina ala sururin mutaqabilin. Dan pada cincin yang ke-10 tersurat atasnya Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ini tulisan-tulisan di cincin waktu dipakai di dalam surga. Jadi 10 cincinnya. Maka apabila selesai daripada demikian itu, maka berkata Allah Ta'ala, ya Jibril, beri juang bau wangi-wangian kepada hambaku. Maka didatangkan seekor burung, maka berbukakan dua sayapnya. Di dalam keduanya itu adalah kasturi, bahalah makanan, bahalah minuman dipakai
lalu diciptakanlah bentuk seekor burung, yang mana seekor burung tadi membuka sayapnya, yang terdapat di sana di sayapnya tadi itu harum-haruman kasturi, dikibah-kibahkan burung gitu. Nah, jadi bukan pelet lagi, yang harum tadi berkipas burung. Dan kembang, maka diberi percikannya pada tubuh sekalian isi surga. Maka berkata Allah Ta'ala, hai hambaku, adalah lagi pintamu padaku. Aku memberi, maka sembahnya sekalian mereka, na'am ya Tuhanku. Manakala sudah diberikan segala fasilitas yang ada di surga, dari makan, dari singgasana, makanan, minuman, baju, mahkota, dan niat-niat harum yang dikipaskan berbentuk burung tadi kepada tubuh penduduk surga, maka Allah berkata kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, cuma melalui Jibril diceritakan sini. Padahal penduduk surga ada lagi yang dihendaki. Ada lagi yang dikehendaki selain dengan makam yang adanya. Maka dijawab daripada mereka, na'am ya Tuhan, ada lagi. Berarti masih ada lagi dengan makam yang belum lagi, yang belum didapatnya. Apa kenikmatan itu? Yang lebih lagi daripada kenikmatan makan, minum, baju, pakaian, singgasana tadi. Ya Tuhanku, adalah janji kamu di dalam kitab Al-Aziz yang mulia. Engkau turunkan kepada nabimu bahwasanya engkau beri melihat wajahmu yang mulia. Jadi kenikmatan yang diceritakan barusan tadi ada sebanding dengan memandang wajahnya Allah Ta'ala. Ada tahu kita bila saatnya melihat wajah Allah, kenyataan Allah zat berwujud, nah kita ada di dalam surga. Maka diceritakan manakala melihat daripada zat wajibul wujud itu, hilanglah lenyap kelezatan yang lainnya. Nikmat yang lain itu tidak ada bandingnya lagi. Ini hanya sekedar memandang daripada zat wajibul wujud. Penyaman pakaian, minuman, hidangan, lain sebagainya itu tidak sebanding dengan memandang zat wajibul wujud. Ini yang dikehendakinya, dikehendaki penduduk surga. Maka berserulah daripada Allah Ta'ala kepada malaikat, karibu min bali, wahai malaikat, katakan kepada mereka, karibu min bali, keparak ke sini lagi. Mungkin ada wadahnya yang disuruh tadi. Kumpulan ke sini, kumpulan lambat-lambatnya, yakni hampir olehmu akan mimbarku, yaitu yakut yang merah, tingginya 500 tahun perjalanan. Maka dipanggil Nabiullah Musa naik ke atasnya, baca oleh Taurat. Maka membaca Nabi Musa, apabila sudah membaca maka turunlah Nabi Musa. Maka disuruh pula Nabiullah Isa naik ke atas mimbar membaca Injil. Dan maka membaca Nabiullah Isa, apabila sudah selesai membaca lalu turun. Maka disuruh pula lagi Nabiullah Daud naik ke atas mimbar membaca Zabur. Dengan terlalu baiknya suara, maka membacalah kitab Zabur dengan 7 jenis macam suaranya. Maka tercengang-cenganglah segala khalaqit yang banyak daripada
saat yang daripada sangat baik suaranya. Maka apabila sudah ia membaca lalu turun ia daripadanya, kemudian menyuruh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, naik ke atas mimbar, baca olehmu dan sekalian umatmu dan segala anbiya dan segala pesuruh. Maka naiklah Rasulullah atas mimbar lalu membaca ia akan Al-Quran. Terlalu baik suaranya yang tiada pernah didengar orang sekalian yang seperti demikian itu. Manakala penduduk surga setelah dihidangkan, maka pertanyaan daripada Allah apalagi yang dikehendaki, maka dijawab oleh penduduk surga, ada wahai Allah. Apa itu? Maka diminta oleh penduduk surga, sebagaimana janjimu yang tercatat di dalam kitab yang mulia Al-Aziz, engkau akan memperlihatkan wajahmu yang mulia saat di dalam surga. Nah, ini tuntutan dari penduduk surga, hendak ini wajah Tuhan itu ya Pak. Manakala itu Allah perintahkan kepada Jibril, "Qaribu mimbari wahai Jibril, berparah ke sini." Tuh, diawi orang-orang itu berparah ke sini. Berarti ini hanya sekedar suara yang timbul dari hadirat Allah. Suruh berparah, manakala berparah ada singgasana di sana yang dari yakut merah yang indah, yang tinggi, singgasana kedudukan tadi 500 perjalanan. Manakala itu diperintahkan oleh Jibril atas perintah Allah untuk membaca kitab-kitab suci dari tadi Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran, dibaca masing-masing. Nabi Musa baca juga, Nabi Allah Isa membaca Injilnya. Terus lagi selesai Nabi Isa, Nabi Daud membacakan juga. Manakala Nabi Daud membaca, maka tercengang-cenganglah sekalian daripada penduduk surga karena indah dan merdunya suara Nabi Allah Daud. Sering kita dengar orang mengamalkan amalan Daud, maka suaranya bagus. Ini biasanya orang-orang yang kali. Bagus minimal, kadang bagus juga orang sangat mendengar. Nah, jadi dengan 7 berbagai macam suara dan lagunya, indah tercengang-cengang. Setelah selesai Nabi Allah Daud turun, maka diperintahkan lagi Nabi Allah Muhammad. Indah Nabi Allah Daud membaca, melantunkan ayat-ayat Allah, maka ada sebanding dengan Rasulullah. Manakala Rasulullah membacakan, di depan sekalian para nabi-nabi dan rasul, sekalian penduduk surga, semua tercengang, terheran-heran. Ini sangat indahnya Nabi Muhammad. Nah, karena Nabi Muhammad itu adalah yang sempurna daripada yang sempurna, suara yang harap daripada yang harap. Artinya tidak ada yang awak mengalahkan Nabi Muhammad, tidak ada. Nah, itu indahnya Nabi Allah. Maka lalailah segala falaik. Kalau kita sudah kasih kartu lalai, hanyut yang banyak dengan hal itu, maka apabila selesai daripada demikian itu, maka diangkatkan hijab yang kecil, keluarlah daripadanya angin yang dinamai dengan hukum. Maka kenalah bau anginnya itu daripada kasturi. Dengan sebab dibacakan ayat-ayat Allah, ini menjadi pembuka hijab. Ini juga pelajaran bagi kita. Kalau orang itu dibacakan Al-Quran, dia mendengarkan, merenungkan dengan iman, maka ini akan menjadi pembuka hijab masing-masing. Salah satu contoh sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masuk Islam sudah Tuhan. Salah satu penyebabnya adalah manakala
hendak menyiksa dasar activity adiknya dan iparnya manakala di dalam rumah mendengar lantunan bacaan ayat Al-Quran. Dengarkan dari dalam rumah, dari luar rumah bacaan adik dari itu membaca ayat Al-Quran didengarkan. Itu salah satu hikmahnya. Nah, jadi Al-Quran ini lama kita sering mendengarkan, apalagi kita suruh yang membaca ini menjadi pembuka hijab. Hijab di sini apa? Apakah hijab mengikuti orang yang di sebelah rumah lain? Itu tadi hijab itu yang masuk. Hijab bisa mengikuti orang yang ada baju walaupun berpakaian lain juga. Nah, hijab caranya. Hijab yang dimaksud di sini adalah melihat kebenaran. Hikmat membedakan ini benar, ini salah, itu karena hijab. Banyak orang itu yang terdidik karena tahu mana benar, mana salah, banyak orang tidak tahu. Nah, banyak orang yang tidak tahu itu. Nah, inilah hijab yang baik, hijab yang dinanti-nantikan, hijab yang diingini orang-orang yang soleh itu adalah hijab terbukanya tahu mana baik, mana yang buruk, mana halal, mana haram, itu namanya hijab. Nah, baik, bukan hanya sekedar mengikuti hapus pandang lain lagi. Banyak orang mengikuti hapus pandang tapi kelakuan kayak setan, karena setan pun bisa mengikuti hapus pandang. Itu hikmah daripada Al-Quran, dibukakan hijab. Kemudian diangkatkan pula hijab yang besar. Setelah baca Al-Quran terbuka hijab yang kecil, maka timbul aroma seperti hukum, maka yang aromanya seperti kasturi tadi, semakin lalai daripada penduduk surga, maka di sana dibukakan pula baginya hijab yang besar. Maka menilailah sekalian kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Ini hikmah dibacakan Al-Quran tadi. Bacakan Al-Quran, hikmahnya akan terbuka hijab dengan perlahan dibuka lagi hijabnya sehingga melihat zat wajibul wujud. Zatnya Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala? Untuk saat ini adalah laisa kamitslihi syai', itu sifatnya. Nah, jadi tadi kan menambahkan kata laisa kamitslihi syai', itu tauhidnya. Akhirnya disebutkan, diceritakan atas kebesarannya dan kemuliaannya tiada dengan enam jihad, dan yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wallahu